Ada beberapa pertanyaan yang sulit dijawab oleh sains. Salah satunya adalah bagaimana makhluk hidup itu bisa ada di muka bumi ini. Untuk sementara waktu bagi kalangan saintis tidak mampu memberikan jawaban yang pasti terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal ini dikarenakan adanya disiplin dan ketentuan-ketentuan positivistik yang tidak bisa dilanggar. Mereka mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan tersebut karena adanya dinding pembatas yang terlalu kuat untuk ditembus oleh pakar sains karena ketentuan yang mereka buat sendiri, sehingga sulit menemukan benang emas yang memadai secara positivistik yang bisa menghubungkan dua perbedaan yang menyolok antara benda mati dengan makhluk hidup. Oke, para tandapan semuanya yang berada di mana saja di alam semesta ini, baik skala maupun niskala. Salam cerdas selaras. Sebelum lebih jauh kita membahas tentang manusia dengan segala persoalan kehidupannya, baik itu tentang dari mana ia berasal dan kemana ia akan kembali. Bertemu kembali dengan saya Hyang Weldo untuk melakukan kajian spiritual tentang apa saja yang menjadi kebutuhan dasar kita akan pengetahuan kesejatian diri kita sendiri. Sahabat tandapan sekalian, maksud saya membuat kajian-kajian spiritual ini bukan untuk mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi saya ingin mengajak Anda sekalian untuk duduk bersama saya sebagai pengamat dalam mengamati pikiran, keyakinan, dan pemahaman kita masing-masing, sehingga Anda dan saya mampu melihat dengan ketajaman kecerdasan kita masing-masing untuk mengetahui kurang lebihnya atau benar salahnya pemahaman atau keyakinan kita sendiri, tanpa adanya pihak lain yang ikut menghakimi keyakinan kita salah atau benar. Sebagaimana saya sendiri mampu melihat kekurangan dan kelebihan, kebenaran dan kesalahan, pengetahuan dan pemahaman saya sendiri. Sesudah kita sinkronkan antara pernyataan-pernyataan yang sudah kita simpulkan dengan kenyataan yang sebenarnya, adalah keharusan bagi kita. Jika kenyataan yang sebenarnya harus dijadikan sumber dan pijakan utamanya, karena dari sanalah semua kebenaran kitab suci, seluruh agama, dan ilmu pengetahuan bersumber. Kembali kepada tematik kajian utama konten video kali ini, yang merupakan part kedua, yaitu kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul Cara membebaskan diri dari perbudakan pikiran. Dan dalam konten ini kita mengalir mengikuti alur pembahasan yang sedang berlangsung, yaitu tentang kemungkinan manusia untuk mencapai kesempurnaannya dalam kesadaran murninya yang tertinggi atau terperosok ke jurang kebinatangannya, karena secara biologis pada dasarnya manusia tidak jauh berbeda dengan monyet, bahkan bisa lebih rendah dari binatang yang paling hina. Inilah perbedaan antara manusia yang sudah menyadari siapa dirinya yang sebenarnya dengan manusia yang masih terkungkung dalam pengetahuan dan pikiran yang terbatas. Inilah yang membedakan antara makhluk hidup dengan benda mati, ada pada tingkat kesadarannya. Bagi seorang spiritualis, akan mudah sekali menemukan jawabannya atas perbedaan antara benda mati dengan makhluk hidup. Itu hanyalah persoalan gradasi kesadaran yang berbeda tingkatan antara makhluk hidup dengan benda mati. Seperti misalnya, batu memiliki tingkat kesadaran yang paling rendah, sehingga seolah tidak mampu merasakan apa-apa, seolah mati rasa, sehingga disebut benda mati. Sedangkan ayam memiliki kesadaran lebih tinggi dari batu, namun demikian tidak setinggi kesadaran manusia. Jadi, perbedaan benda mati dengan makhluk hidup ada pada tingkat kesadarannya yang berbeda. Sedangkan bagi pakar sains positivistik,
kesadaran tidak bisa dijadikan objek formal kajian ilmiahnya, karena kesadaran sebagai objek kajian tidak bisa dibuktikan secara empiris positivistik. Sesungguhnya, disiplin empiris positivistik sebagai ketentuan-ketentuan ilmiah yang disusun sedemikian rupa demi kepentingan sains dan pikiran itu sendiri sebagai kebutuhan rasional semata dan bukan kebutuhan dasar substansial manusia yang sebenarnya. Namun demikian, tidak sedikit manusia pada umumnya dan para saintis pada khususnya terperangkap dalam keterbatasan rasional pikiran dan keyakinannya sendiri yang dualitas, yang bisa menyeret manusia terperosok dan menjauhkan diri dari kesempurnaannya. Jadi, tidak sedikit para pakar ilmiah yang terperangkap dalam keterbatasan sains yang empirik, sehingga mengalami kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan esensial tersebut, karena merasa ada dinding yang membatasi dua perbedaan yang menyolok antara benda mati dengan makhluk hidup. Seperti misalnya DNA. DNA adalah unsur penyusun paling kecil dan paling sederhana dari makhluk hidup. Namun demikian, informasi-informasi yang termuat dalam DNA itu jika diurutkan atau dibentangkan atau diuraikan di dalam komputer membutuhkan waktu yang lama untuk menyajikan semua informasi agar bisa dibaca. Dan uniknya, semua informasi yang ada di dalam DNA sepenuhnya tersusun dari benda-benda mati. Jadi, bagaimana ceritanya benda mati bisa berubah menjadi benda yang mampu menampung begitu banyak informasi tentang citra kehidupan? Itu masih belum terpecahkan sampai saat ini. Unsur-unsur citra kehidupan yang menyusun DNA itu terdiri dari hidrogen sulfida dan hidrogen cyanida dan sinar matahari. Dan sampai saat ini tidak ada seorang saintis pun yang bisa menjelaskan bagaimana ketika komponen dalam satu massa tertentu dan dalam proses tertentu mengalami perubahan menjadi asam nukleat misalnya, dan ketika asam nukleat sudah terbentuk namun para saintis masih juga kebingungan bagaimana mungkin asam nukleat itu bisa berubah menjadi DNA. Dan lebih membingungkan lagi ketika dalam proses tertentu DNA itu berubah menjadi kromosom dan kromosom berubah menjadi inti sel. Dan kemudian inti sel berubah menjadi sel. Selanjutnya sel membelah diri untuk memperbanyak jumlahnya. Dan para pakar ilmuwan sampai sekarang belum bisa menjelaskan secara positivistik tentang terjadinya proses-proses perubahan tersebut. Begitulah anehnya lagi ketika dua komponen penyusun asam nukleat seperti hidrogen sulfida dan hidrogen cyanida belum ada di bumi ketika awal terbentuknya. Lalu yang jadi masalah adalah dari mana munculnya dua komponen tersebut. Disinilah ada rahasia yang belum terpecahkan bagi para pakar sains positivistik tentang dari mana asal muasalnya dua komponen tersebut ada. Sesungguhnya kesenjangan ini adalah suatu bukti bahwa kekuatan maha absolut metafisika yang ikut berperan dalam proses penciptaan alam semesta. Namun demikian para saintis tidak ingin memperlihatkan kebodohannya kepada dunia. Maka kemudian para pakar sains mencoba berhalusinasi yang dalam tradisi akademis disebut berteori. Dan dalam teorinya tersebut ia berhalusinasi bahwa dua atom tersebut berasal dari asteroid yang datang dari luar angkasa. Sedangkan halusinasi pakar sains yang kedua yang mereka sebut teori adalah bahwa mereka beranggapan bahwa asteroid tersebut telah membawa makhluk hidup yang sudah jadi. Kemudian mereka jatuh ke bumi dan berkembang biak. Kemudian berevolusi sampai yang kita kenal sekarang. Karena ketidakmampuannya para saintis membuktikan dan menjelaskan secara positivistik
Dari mana asal mula datangnya dua komponen tersebut? Singkat cerita, muncullah sel 1 setelah 800 juta tahun bumi terbentuk yang berinteraksi dengan metana, namun tidak memberikan dampak yang signifikan. Barulah kemudian terjadi perubahan besar setelah munculnya Cyanobacteria. Cyanobacteria adalah makhluk hidup pertama yang mampu melakukan fotosintesis. Jadi yang dimakan oleh Cyanobacteria adalah air dan sinar matahari, di mana keduanya adalah abiotik. Kemudian dia keluarkan oksigen yang abiotik, sedangkan dia sendiri adalah biotik. Makhluk biotik artinya dia menjadi produsen pertama. Semenjak itulah bumi mengalami perubahan secara dramatis, yaitu bumi semakin banyak dipenuhi oleh oksigen. Kemudian banyak bakteria yang punah karena tidak mampu hidup dalam oksigen. Cyanobacteria ini hidup di air yang dangkal sehingga ia bisa menerima air dan sinar matahari secara bersamaan dengan mudah. Maka semakin lama Cyanobacteria semakin banyak. Maka ketika jumlahnya semakin banyak, makhluk hidup yang punya kecenderungan untuk mempertahankan diri hidupnya, ketika jumlahnya semakin banyak, sedangkan sesuatu yang dibutuhkan semakin sedikit, maka terjadi pembatasan dan persaingan dengan munculnya karnivora dan munculnya makhluk pejantan sebelumnya untuk memperbanyak dirinya dengan cara mereplikasi, maka muncul makhluk kembar sama untuk menciptakan generasi yang tidak sama. Kemudian kurang lebih seputar antara 100.000 tahun dan 50.000 tahun yang lalu terjadi suatu perubahan besar dalam kehidupan Homo sapiens. Ada semacam revolusi kognitif dalam cara-cara baru dalam berpikir dan berkomunikasi. Sampai saat ini para saintis tidak tahu pasti apa yang menyebabkan terjadinya perubahan besar, bahwa mutasi-mutasi genetik tanpa sengaja dalam DNA Homo sapiens yang mengubah saluran-saluran di dalam otaknya telah membuat mereka mampu berpikir dengan cara-cara yang tak pernah ada sebelumnya dan mampu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa kata-kata yang sepenuhnya baru. Dari mulai sel tunggal, mereka berevolusi, berkolaborasi, berkoloni dan berorganisasi, membentuk tim-tim atau komunitas-komunitas tertentu yang berubah bentuk pada setiap zaman, menyesuaikan diri dengan keadaan zaman. Mulai dari sel tunggal menjadi amuba, menjadi reptil, menjadi tumbuhan, menjadi hewan, dan berbagai macam bentuk hewan. Mereka ada yang punah, ada yang tetap hidup. Dalam rangka untuk mempertahankan dirinya, proses perjalanan tubuh ini terus mengalami berbagai macam perjalanan, perubahan, dan pertumbuhan hingga mencapai titik menjadi manusia. Manusia merupakan puncak dari seluruh evolusi. Nah, ketika kita sudah menjadi manusia, kita tidak lagi mengalami evolusi secara fisik. Tapi evolusi yang terjadi kemudian adalah di otak kita. Otak kita yang berevolusi. Bukan lagi tubuh. Kalau di tingkat binatang tubuh. Nah, karena kita ini sekarang sedang mengalami evolusi di tingkat otak. Tinggal tergantung bagaimana manusia mampu menggunakan otaknya dan mengenali otaknya. Otak ini sangat kecil, tapi rumit. Banyak bagian-bagian kecil, komponen-komponen kecil yang kadang-kadang tidak dikenali oleh semua orang. Dan di situ, komponen-komponen tadi, apabila kita gunakan, maka dia akan membesar. Dan yang tidak digunakan akan menyusut. Otomatis kehilangan fungsinya. Sehingga dari ini akan lahirlah berbagai macam manusia dengan pola pikir yang berbeda-beda.
dengan karakter yang beda-beda, semua bawaan dari cara dia menggunakan pikirannya. Dan oleh karena itu banyak manusia pada akhirnya terjebak oleh otaknya. Otak ini sangat cerdas. Dia mampu menampung segala data. Kemudian merangkainya, memadukannya menjadi informasi. Kemudian informasi dia olah menjadi pengetahuan. Dan dari sana manusia tumbuh. Manusia tumbuh, ya, kita ini tumbuh ditentukan oleh lingkungan. Lingkunganlah yang membuat kita berbeda. Jadi lingkungan tuh sangat menentukan pertumbuhan kita. Sampean hidup di desa, nyaman, tenang, tidak ada masalah apa-apa. Mungkin tidak ada pertumbuhan apa-apa, tidak ada perubahan apa-apa. Tiap hari hanya makan, minum, berak, beranak, tidak ada tantangan apa-apa. Sampai mati pun mungkin seperti itu. Tapi manakala sampean pindah ke kota, berlomba dengan yang lainnya untuk mencari rezeki, bersaing satu sama lain, ada pertumbuhan, ada pergerakan, ada permainan, masing-masing tumbuh sebagai dirinya, tapi dalam bimbingan pikirannya. Dan manusia punya potensi untuk menjadi sempurna, ya, punya potensi untuk menjadi sempurna, tapi belum bisa disebut sempurna. Karena di dalam diri manusia itu hampir semua komponen kita punya. Malaikat hanya punya satu, jin hanya punya satu, Tuhan punya satu, manusia punya semuanya. Manusia itu mampu memasuki seluruh alam. Sekalipun begitu Tuhan juga mampu memasuki seluruh alam. Nah, pada hakikatnya Tuhanlah yang terlibat. Hanya kesadaran kita akan Tuhan belum mencapai titik itu. Tapi yang jelas manusia dikatakan sempurna karena manusia adalah tujuan daripada Tuhan menciptakan semuanya. Manusia adalah merupakan tujuan kenapa dia sampai menciptakan semuanya. Ada apa dengan manusia? Dan apa kehendak Tuhan terhadap kita sehingga kita diciptakan melalui perjalanan yang begitu panjang. Itu PR bagi kita semua. Apa yang Tuhan inginkan terhadap keberadaan kita dengan seluruh perjalanan yang ada ini? Apa coba? Manusia sempurna. Tapi ya tuh, kesempurnaan manusia ya dikatakan sempurna kan karena ada saling melengkapi. Kita punya ruh, punya jiwa, punya tubuh. Kesempurnaan manusia itu ya seperti itu. Coba mungkin bisa ditanyakan lebih kritis lagi apa yang menjadikan jawaban tadi. Terima kasih Yang atas semua penjelasannya. Dan pertanyaan tadi membuat saya agak belum bisa menerima Yang gitu loh. Istilahnya kurang jelas. Bagaimana? Gitu tanyakan dengan karena apa? Lagi. Karena Tuhan menciptakan ada manusia, ada malaikat, ada nabi, juga ada hewan. Ya. Nah, ada jin. Di sini yang saya tanyakan itu kenapa manusia ini diciptakan sempurna dari yang lain gitu loh ya. Oh, lebih baik dari yang lain. Iya, lebih baik dari yang lain. Antara malaikat, jin, hewan itu yang. Semua itu akan mengalami perjalanan. Awalnya kita di alam langit. Sebagaimana malaikat. Malaikat pun juga semua yang di langit ingin ke bumi. Dan semuanya melakukan perjalanan. Sama seperti saya katakan, manusia itu ada yang bayi, ada yang anak-anak, ada yang dewasa, ada yang tua. Kenapa kok nggak remaja aja? Kok kenapa harus ada anak-anak? Karena anak-anak nggak sempurna. Enak yang remaja, ada yang cantik, ada yang ganteng. Dan nggak usah sampai tua.
Kenapa? Kenapa kok nggak ini saja? Kan enggak. Karena hidup tuh harus melalui perjalanan dari mulai sperma, janin, ya kan, bayi, anak-anak, sama. Kita juga mengalami perjalanan mulai dari Tuhan sampai sekarang kita jadi manusia itu melalui perjalanan seperti tadi. Ya kebetulan masih ada yang jadi malaikat, ada yang masih jadi ini. Ini berputar. Yang di sana, yang di langit, dirangsang untuk tertarik ke bumi. Maka mereka mengatakan bahwa di bumi ini ada taman yang indah, di mana kita bisa memperoleh sensasi yang menyenangkan. Di bumi ini banyak permainan. Setiap kita bisa memilih mainan yang banyak. Tubuh-tubuh ini hanya ruang-ruang mainan aja. Mau memilih tubuh manusia, tubuh binatang, tubuh pohon, setiap tubuh mempunyai sensasi sendiri-sendiri. Silahkan sampai memilih. Setelah sampai memilih tubuh ini, kemudian sampai kok ternyata gak enak. Saya ingin coba yang di sana. Tapi pemilihan tidak seperti itu. Tapi kita bisa bercerita seperti itu, seolah-olah kita dibebaskan untuk memilih. Terus berputar. Yang di sini kita dirangsang untuk kembali ke sana. Bahwa tujuan kita adalah ke langit, kembali ke Tuhan. Jadi seperti ini sebetulnya, ada sirkulasi. Sama dengan orang yang di sini pengen ke Jakarta. Yang di Jakarta pengen ke sini. Orang desa pengen ke kota, orang kota pengen ke desa. Kehidupan terus berputar. Jadi seperti itulah kehidupan. Selalu ada perubahan, selalu ada pertumbuhan. Tuhan sendiri menginginkan adanya perubahan dan pertumbuhan. Karena Tuhan itu sendiri nggak berubah dan nggak tumbuh. Ya, Tuhan selalu ada dalam kebahagiaan yang kekal. Tuhan selalu ada dalam kesempurnaan yang kekal. Sampean sama dengan sampean aja ya. Sampean tinggal di Bali misalnya. Semua yang sampean inginkan ada. Pokoknya semua fasilitas sampean punya. Tapi sampean hidup sendiri. Hidup sendiri dengan segala kesempurnaannya. Nonton TV sendiri, baca buku sendiri, masak sendiri. Ibaratnya seperti itu, menikmatinya semua sendiri. Nggak enak. Tuhan maha sempurna, tapi dia tidak mampu menikmati kesempurnaannya. Nah, ini. Kenapa Tuhan nggak bisa menikmati kesempurnaannya? Katakanlah sampean makan. Sampean itu kenyang. Katakanlah orang yang sempurna itu orang yang sudah kenyang. Bisa sampean menikmati makanan? Bisa nggak? Nggak bisa. Yang bisa menikmati makanan orang yang lapar. Nah sedangkan Tuhan nggak bisa lapar. Tuhan nggak punya kekurangan. Yang bisa menikmati pengalaman, yang bisa menikmati pengalaman adalah mereka yang punya kekurangan. Sedangkan Tuhan tidak punya kekurangan. Bagaimana dia bisa menikmati kesempurnaan? Karena Tuhan ingin menikmati kesempurnaannya, maka dia ciptakanlah kehidupan yang berproses. Dari ketidaksempurna menjadi sempurna. Ada proses. Dalam proses inilah ada kekurangan. Semuanya berproses mencapai sempurna, tapi belum sempurna. Dalam proses inilah kita bisa menikmati. Karena yang bisa menikmati kenikmatan orang-orang yang kelaparan. Orang-orang yang kekurangan. Orang yang bisa menikmati kesehatan orang yang sakit. Orang biasanya kalau belum pernah sakit, belum bisa menghargai kesehatannya. Ya, sembrono sama kesehatannya. Baru setelah sakit, baru dia tahu kalau kesehatannya itu mahal. Kan seperti itu orang. Orang tuh butuh pengalaman. Dengan pengalaman itulah dia tahu, oh ternyata sehat itu baik. Oh ternyata bahagia itu baik. Jadi kita dan Tuhan sama-sama belajar.
Oleh karena itu, Tuhan mengatakan, oleh karena itu, karena aku maha sempurna, aku tidak bisa menikmati kesempurnaanku. Oleh karena itu, kuciptakan kalian semua. Agar kalian mampu menikmati kesempurnaan itu, dan berikanlah itu kepadaku. Karena itu yang kuinginkan. Iya, makanya kalau kita melakukan apa-apa, ajaklah aku. Bismillahirrahmanirrahim kalau orang Islam bilang kan. Dan ajaklah aku. Lillah billah. Lakukanlah untuk dia. Lillah. Dan lakukanlah bersama dia. Billah. Ini yang kita sebut sebagai pengorbanan. Kita persembahkan kepada dia. Buahnya untuk dia. Berikan padaku buahnya. Tapi manusia enggak. Waktu sengsara dia nikmati sendiri. Gak segera dipasrahkan Tuhan. Bahkan waktu enak pun juga gak dipasrahkan pada Tuhan. Semuanya dinikmati sendiri. Ya kapok-kapok itu. Waktu soro deh kemana-mana ngeluh. Duh Gusti, apa iki aku kok koyo ngene iki. Kok uripku ngene, sampean kira endi ana apa enggak? Nah. Enggak ada manis-manisnya. Loh, kamu dititipin kayak gitu harusnya pasrah. Jadi seperti itulah. Makanya apa yang kita lakukan, kita harus lillah billah. Dan ajaklah dengan bismillah. Nah, tiap agama punya cara sendiri untuk mengajak Tuhan. Kita harus mulai sadar seperti itu. Ya nikmatilah kehidupan ini dan sadarilah bahwa tidak ada apa-apa. Kita melakukan semuanya demi dia. Untuk dia. Ayo, mungkin ada pertanyaan lagi? Pertanyaan Mas Andi tadi, kalau di Quran itu surat Al-Alaq. Al-Arab ya, agak keras. Alaq. Allati khalaqa fasawwa. Yang artinya kurang lebih akulah yang menciptakan dan menyempurnakan. Itu ayatnya yang ya yang sampaikan tadi itu. Iya, sampai ayatnya seperti itu ya. Iya, sampai yang hafal ayatnya mungkin bisa membacakannya. Nggak hafal, lihat tadi ya. Soalnya ayat yang baca tuh bukan ayat yang tertulis. Ayat yang tidak tertulis. Jadi kalau yang tertulis nggak hafal yang ini. Ayat yang nggak tertulis itu lebih jelas bagi saya. Yang tertulis malah nggak jelas. Iya, buktinya orang gara-gara membaca yang tertulis bisa beda-beda pemahamannya. Iya, kan tandanya nggak jelas. Loh iya. Yang tersirat itu bisa saja dalam pengalaman-pengalaman tertentu. Ketika sampean tercerahkan, bebas dari kungkungan pikiran, hadir dalam kesekarangan yang betul-betul sekarang. Bahkan kalau kita mampu betul-betul hadir dalam kesekarangan, bebas dari semua keterikatan, keadaan inilah yang sebetulnya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Keadaan tercerahkan itulah yang disebut, yang dianggap kita mendapatkan keajaiban malam dalam Hindu itu malam Siwaratri. Jadi setiap agama tuh punya iming-iming. Jika kau begini, kamu akan mendapatkan ini. Ada pertanyaan lagi? Ada yang Rahayu ya. Tadi yang kan menyebutkan bahwa diri kita itu mempunyai beberapa unsur. Iya. Ada tubuh, ada jiwa dan ruh. Iya. Ya. Yang saya tanyakan, perbedaan antara jiwa dan ruh itu bagaimana? Iya. Kalau ruh itu kekal. Ya, kekal. Tidak kenal lahir dan kematian. Dan ruh itu tidak mengalami sakit ataupun menderita. Ruh sama sekali tidak mengalami perubahan apapun. Ya, ruh itu menjadi basic. Dia menjadi panggung. Ya, ibarat ini sebuah sandiwara, ruh itu panggungnya. Yang bermain itu jiwa. Ya, yang bermain jiwa, tubuhnya hanya kendaraan. Ya.
Yang mengalami penderitaan dan kesenangan itu jiwa. Ruh itu hanya menikmati dari semua permainan ini. Ya, ruh hanya menikmati. Gitu. Nah, kalau ruh itu tidak mengalami perubahan, sedangkan jiwa bisa sakit. Nggak ada namanya sakit ruh itu nggak ada. Tapi sakit jiwa ada. Ya. Jiwa itu menjadi perantara antara tubuh dengan ruh. Ya. Ruh dan tubuh ini merupakan dua ekstrim yang berbeda. Ruh itu maha kekal, tubuh ini selalu berubah. Sesuatu yang kekal tidak bisa hidup berdampingan dengan sesuatu yang terus-menerus berubah. Nah, oleh karena itu mereka dibutuhkan, keberadaan mereka dibutuhkan adanya medium, adanya perantara, ya, yang mampu menjadi perantara, penghubung. Ya. Ruh tidak tahu di mana keterbatasan tubuh. Tubuh juga tidak tahu apa yang diinginkan ruh. Nah, disinilah ruh dengan tubuh itu seperti kepala dengan badan. Seperti kepala dengan badan. Jadi tubuh ini sama sekali buta. Sama sekali tidak melihat apapun, sama sekali tidak mendengar apapun, sekalipun punya telinga. Yang membuat telinga kita mendengar, yang membuat mata kita melihat, itu karena ruh. Jadi yang melihat siapa? Yang melihat ruh. Cuma kesadaran kita bukan pada ruh. Mata kita, telinga kita tuh hanya jendela untuk melihat realitas eksternal. Karena kita melihatnya lewat jendela-jendela fisik yang terbatas, sehingga membuat kita terperangkap dalam keterbatasan. Ruh kita terperangkap dalam keterbatasan pikiran kita sendiri, jiwa kita sendiri. Nah, disinilah jiwa ini harus mampu menjadi jembatan yang mampu menyampaikan apa yang diinginkan ruh terhadap tubuh. Jiwa juga menjadi jembatan menyampaikan apa yang diinginkan tubuh terhadap ruh. Nah, jadi tubuh kita ini buta. Ibaratnya seperti badan. Ruh itu mampu melihat, mampu mendengar. Itu ibaratnya seperti kepala. Ya. Jadi kalau kita perumpamakan, ada dua orang cacat. Yang satu ini bisa melihat, bisa mendengar, tapi badannya lumpuh. Sedangkan yang satu badannya kekar, tapi buta. Ya, tapi buta, tidak bisa mendengar. Akhirnya mereka berkolaborasi. Bagaimana kalau kita bersatu? Kamu yang mendukung saya, kata si ruh, dan saya yang akan menjadi petunjuk buat kamu. Saya yang melihat. Jadi saya yang akan mengatakan kanan, kiri, belok, maju, mundur. Itu saya, kata ruh. Kamu hanya berjalan saja. Ini kolaborasi yang gak gampang ini. Nah, ini seperti apa? Seperti supir naik mobil. Mobil yang menggendong supirnya. Tapi supir yang mengarahkan jalannya. Gitu. Sehingga si supir harus mengenali mobilnya. Mobil juga harus siap untuk dipakai sesuai dengan kebutuhan ruh. Kebutuhan supir. Sehingga supir pun harus mengenali di mana kekurangan dan kelebihannya. Mobil ini bisa dibawa ngebut atau tidak. Dan supir bisa mempersiapkan mobilnya, ini kalau aku bawa ngebut harus aku ganti seperti ini, seperti itu. Nah, supir mengenal mobilnya sebagaimana ruh mengenal tubuhnya. Nah, ketika ruh berusaha untuk mengenal tubuh, ini yang disebut dengan sholat.
sholat tuh di sini, komunikasi antara ruh dengan tubuh. Komunikasinya antara Muhammad dengan Allah. Sebagai bentuk kesaksian atas istilah syahadat. Ya. Kalau syahadat itu artinya mengakui adanya dua dalam diri kita, bahwa di dalam diri kita tuh ada wadah, ada isi. Ya, ada wadah, ada isi. Ada tubuh, ada ruh. Ada Muhammad, ada Allah. Jadi tidak ada Allah tanpa Muhammad. Tidak ada tubuh tanpa ruh dan tidak ada ruh tanpa tubuh. Keduanya saling membutuhkan. Tapi ruh adalah supir yang menentukan. Cuma banyak manusia belum mampu menjadi supir. Manusia masih ditunggangi. Ya syukur kalau ditunggangi Tuhan. Ditunggangi oleh egonya sendiri. Ditunggangi oleh nafsunya sendiri. Nah, ini. Dan yang disebut manusia karena dia budak. Ya, disebut manusia karena budak. Budak dari pikirannya sendiri. Itu yang disebut sebagai diri kita yang palsu. Itu yang membuat kita menderita. Oleh karena itu Tuhan menganjurkan kita untuk carilah dirimu yang sebenarnya. Nah, diri kita yang sebenarnya adalah ruh itu sendiri. Sedangkan yang disebut budak, yang disebut sebagai ego, sebagai dirimu yang palsu adalah yang membatasi dirimu. Yang membatasi diri kita apa? Mungkin manusia banyak dibatasi oleh tubuhnya, oleh pikirannya, oleh banyak. Tapi yang disebut manusia itu sama sekali berbeda dengan, katakanlah, orang-orang selalu mengatakan bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Ya. Ibarat kita ini gelas, maka isinya Tuhan. Apa benar seperti itu? Karena gelas dan air itu berbeda. Ya. Gelas dan air itu berbeda. Katakanlah manusia itu seperti ada kata-kata ya yang mengatakan bahwa di dalam diri kita ada Tuhan. Katakanlah diri kita ini botol, Tuhan itu airnya. Itu yang sering yang katakan ya. Di dalam diri kita, di dalam botol ada air. Tapi botol itu bukan air. Botol itu bukan air. Dan botol sama sekali tidak ada hubungannya apa-apa dengan air. Dia betul-betul entitas lain yang bersumber dari substansi yang sama sekali berbeda dengan Tuhan. Nah, apakah yang disebut yang menjadi pembatas bagi kita itu apa sebenarnya? Yang menjadi pembatas kita apakah itu yang disebut tubuh? Apa itu yang disebut jiwa? Yang jadi pembatas sebetulnya bukan tubuh dan bukan jiwa. Karena tubuh dan jiwa itu juga kalau kita mau uraikan lebih jauh, tubuh dan jiwa ini juga nggak berbeda jauh dengan ruh. Selama ini orang mengatakan tubuh dan jiwa itu beda. Karena mereka tidak tahu rahasia ini. Tubuh dan jiwa dan ruh itu satu kesatuan. Bukan tiga yang menyatu, tapi satu. Ini. Tapi mereka tidak tahu di mana kesatuannya. Mereka melihat seolah-olah tubuh, ruh, jiwa itu beda. Manusia itu seperti kue lapis yang bisa disobek-sobek. Tidak seperti itu. Dan manusia seperti roti. Kalau manusia seperti kue lapis seolah-olah bisa disobek. Ini tubuhnya, ini jiwanya, ini ruhnya. Sehingga orang menggambarkan ketika mati, ruhnya keluar dari tubuhnya. Apa seperti itu? Itu kan gambaran anak-anak tentang keterpisahan tubuh dengan ruh. Padahal tidak seperti itu terjadinya. Dan ini rahasia.
biar yang aja yang tahu. Ya. Jika ada prinsip 3 sumber dari keberadaan ruh, jiwa, dan raga, berarti di mana ketauhidan, di mana ketunggalan. Kemanunggalan itu artinya sesuatu yang memang satu. Tidak bisa disatukan dua yang berbeda. Semua yang bisa disatukan karena awalnya satu. Jadi prinsip tauhid, prinsip non-dualitas itu sudah ada. Dan manusia terjebak oleh yang mendua. Manusia terjebak oleh pikirannya. Bahkan uraian ya, bahkan adanya tubuh, ruh dengan jiwa itu juga hasil penguraian pikiran. Hasil analisa dari pikiran. Pikiran ini mampu menganalisa manusia dari menjadi berbagai. Ya kan? Ada tulangnya, ada sumsumnya, ada ininya, ada ini. Kan seolah-olah menjadi banyak sekali. Di tingkat tubuh aja tuh kalau kita lihat ada tulang, ada sumsum, ada darah. Padahal semuanya kalau kita kembalikan sel. Tulang itu sel, darah itu sel, otak itu. Semua yang ada dalam tubuh kita ini hanya sel. Nah. Tapi ketika mereka membesar sepertinya ada yang jadi tulang keras, ada yang jadi daging lunak, itu kita dijebak oleh bentuk-bentuk. Kita nggak mampu melihat esensi dari bentuk tadi. Di tingkat ragawi saja kita sudah terjebak, belum mampu masuk ke wilayah jiwa atau yang lebih rahasia lagi ke wilayah ruh. Di wilayah raga saja manusia sudah kebingungan. Banyak komponen yang harus dikenal dalam tubuh ini. Bagaimana kita mampu mengenal pikiran kita yang paling rumit. Padahal kita sebelumnya itu sangat sederhana. Hanya sel. Hanya sel tunggal. Dalam kehidupan ini ada organisme, ada organisme sel tunggal, ada organisme uniselular, dan ada organisme multiselular. Setiap organisme itu seperti uniselular, dia hanya berasal dari satu sel yang kemudian membelah berlipat-lipat, berubah, dan dia berubah bentuk berkali-kali. Tapi dia merupakan dia membesar dari satu sel. Sedangkan manusia, binatang, dia bukan dari satu sel. Dari 1013 sel yang berkolaborasi. Kemudian membelah. Masing-masing sel memiliki kepentingan sendiri-sendiri. Kemudian melakukan replikasi hingga kita menjadi manusia seperti ini. Kita ini sudah terdiri dari sekitar 50 triliun sampai 100 triliun sel tunggal. Menjadi seperti kita ini. Kita ini sebetulnya kalau sel-sel tadi mencoba untuk tidak mengikat, katakanlah pecah, ayo kita pisah masing-masing. Tiba-tiba hilang tubuh. Karena sel itu gak kelihatan. Mereka saling berpegangan satu dengan yang lainnya, akhirnya membentuk kita ini. Keunikan di tingkat kehidupan seperti ini aja sudah unik. Kalau sel yang satu dengan sel yang lain berantem gara-gara pusat pemerintahannya membingungkan, maka sel yang saling berantem tadi akhirnya bermusuhan. Sel yang menentang sistem itu yang disebut dengan sel ganas, kanker. Munculnya kanker karena apa? Manusianya sering stres. Pikirannya sering stres. Kalau pusat pemerintahan stres,
rakyatnya juga banyak yang stres. Nah, rakyat-rakyat yang bisa mengendalikan diri, mereka akan melawan sistem. Nah, yang melawan sistem ini yang disebut dengan sel ganas. Rakyat yang melawan sistem ya disebut pemberontak, yang melawan pemerintah. Jadi nggak jauh beda ya, pemerintah dengan pemerintahan dalam tubuh. Dalam tubuh kita ini juga ada negara, sebuah negara. Ada pemerintahan, ada tentara, ada kemudian di masing-masing daerah ini ada apa? Ada kabupaten, ada kota, ya itu ada organ-organ itu seperti kota-kota atau seperti provinsi-provinsi. Ada di dalam organ ada organel. Nah, jadi masing-masing organ itu memiliki pemerintahnya sendiri-sendiri. Jantung punya pusat pemerintahan sendiri, otak punya pusat pemerintahan sendiri, tapi mereka saling terkait dan dikendalikan oleh pusat pemerintahan di sini. Maka mengenali diri kita adalah merupakan upaya mengenali Tuhan. Mengenali diri kita yang nampak agar kita mampu mengenali diri kita yang tidak nampak. Karena yang nampak ini merupakan cermin dari yang tidak nampak. Dan keberadaan kita merupakan cermin dari Tuhan itu sendiri. Gimana? Yang sendiri nggak tahu tadi pertanyaannya apa. Nggak sampai. Ayo, ada yang bertanya lagi, monggo. Ayo. Rayu. Sudah berapa menit? Waduh. Ya, monggo. Tanya yang terakhir. Yang mau tanya, apa bedanya rasa yang datang dari pikiran dan yang datang dari hati? Terus apa cara membedakannya? Hati sebetulnya tidak ada bedanya yang di pikiran maupun di hati. Karena yang masuk ke hati semuanya dari pikiran. Ya. Apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan. Nah, ini bedanya di situ. Apa yang kita pikirkan itu yang kita rasakan. Kalau kita berpikir buruk, maka keburukan itu yang kita rasakan. Kalau kita berpikir bahagia, maka bahagia itu yang kita rasakan. Kalau kita ketakutan itu kan pikiran. Maka kegelisahan itu yang muncul dalam hati. Ya. Apa yang kita pikirkan, maka itu yang kita rasakan. Gelombang yang ada dalam pikiran itu yang disebut dengan gelombang elektro. Sedangkan gelombang yang ada dalam rasa adalah gelombang magnetik. Maka harus ada keselarasan antara pikiran dengan perasaan, dengan hati. Keselarasan inilah yang melahirkan gelombang yang disebut dengan elektromagnetik. Gelombang ini berarti sesuai dengan gelombang yang ada dalam alam semesta. Gelombang yang mengalir dalam alam semesta ini adalah gelombang elektromagnetik. Itu yang membuat apa yang kita inginkan berhasil itu adanya keselarasan gelombang. Kalau kita hanya menggunakan ini saja berarti elektro. Dan itu tidak nyambung dengan gelombang yang ada di alam semesta. Kalau ini saja hanya magnet, juga nggak nyambung. Maka keselarasan dari keduanya adalah penting. Pikiran dan hati, ya, itu pikiran itu hati ini merupakan indikator bagi pikiran. Ya, ini indikator. Karena pikiran sama sekali tidak merasakan susah dan senang. Pikiran nggak tahu susah dan senang. Yang bisa merasakan susah dan senang itu. Jadi kalau sampean merasa gelisah, tandanya sampean salah mikir. Ya, semua yang di kepala ini lubang, atau katakan semua yang di kepala ini pintu masuk. Pintu masuk, hanya pintu.
yang ada di badan ini penampung. Tahu penampung ya? Semua yang masuk ditampung oleh badan. Tinggal yang masuk itu apa? Yang masuk ke dalam di dalam kepala kita ini ada berapa lubang? Ada panca indera. Ya, panca indera kita mampu menerima semua data. Kemudian data diterima oleh pikiran. Kemudian apa yang sudah dipikirkan tadi masuk ke dalam hati. Ya. Jadi pikiran ini merupakan pintu. Hati yang menampung. Kalau sampean makan, masuknya kemana? Hah? Masuknya ke mulut. Tapi yang nampung perut. Kalau sampean salah makan, yang sakit siapa? Hah? Bukan. Jadi kalau kita salah makan, yang sakit perut. Hah? Kita makan yang enak, yang pedes-pedes pokoknya wasip ya. Mulut ini ya nggak kenal sakit ya, makan seenaknya dewe. Sing mencret perut. Lah iya lah, terakhir silite. Tapi kan di perut sudah mules. Ya, begitupun kalau kita gelisah, itu tandanya kita ada yang salah dengan pikiran kita. Kalau kita sakit perut, ada yang salah dengan makanan kita. Jadi di sanalah kita bisa melihat. Jadi ini yang di badan ini indikator. Indikator yang bisa mengetahui ada kesalahan. Wah, kok saya kok gelisah ya? Ada apa ya? Saya mikir apa tadi kok saya sampai gelisah? Nah, oh, kok perut saya sakit ya? Saya tadi makan apa ya? Kok perut saya sakit? Kan begitu. Dari sakitnya yang di sini di badan itu kan sebagai indikator kita bisa memeriksa apa yang menyebabkan kita sakit. Gak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita stop sampai di sini. Wah, kalau pertanyaan sampai lebih cerdas lagi, mungkin jawabannya lebih cerdas lagi. Karena jawaban tergantung pertanyaannya. Tapi ya gitu juga. Kadang-kadang ada sesuatu yang harus tetap dirahasiakan ya. Tetap yang rahasiakan. Harus sampai sendiri yang menemukannya. Nah, setelah sampai menemukannya, baru yang mau cerita. Gimana tadi? Sama dengan kalau sampean sudah minum apa yang minum, sudah makan apa yang makan, baru yang bisa tanya, gimana rasanya? Asik nggak? Nah, gitu. Tapi kalau yang sendiri yang makan sampean belum, ya nggak bisa cerita ya. Iya. Hah? Iya. Kalau yang pernah ketemu Tuhan, sampean belum pernah ketemu Tuhan, gimana ceritanya? Sampean harus ketemu dulu, baru cerita sama Hyang. Kalau kita cerita tentang pertemuan kita dengan Tuhan sama orang-orang yang belum pernah bertemu, ya nggak nyambung. Mereka akan menganggap mitos. Ya, kita juga akan menganggap mereka sebagai orang-orang yang payah. Belum tahu apa-apa udah banyak ngomong. Oke? Sampai di sini dialog kita hari ini. Karena HP-nya mungkin nggak cukup. Ya, salam cerdas selaras, salam satu hati, rahayu semuanya. Rahayu.